Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua teman-teman yang menyaksikan video aku kali ini. Kali ini aku akan membahas mengenai reforma agraria dan transisi agraria. Presentasi kali ini aku persembahkan untuk memenuhi nilai mata kuliah dari mata kuliah Politik Agraria. Nah, selamat menyaksikan ya teman-teman. Teman-teman, kalau ngomongin soal transisi, pasti yang tergambar di benaknya adalah soal perpindahan. Nah, biasanya istilah transisi ini dipakai di aplikasi buat ngedit video, baik itu KineMaster ataupun TikTok. Nah, teman-teman, kepikiran juga nggak sih kalau transisi yang diedit video dan transisi agraria tuh sama nggak sih, sama-sama perpindahan nggak ya? Langsung kita simak ya. Nah, teman-teman, sebenarnya transisi agraria dan transisi yang biasa teman-teman kenal itu sebenarnya sama aja. Nah, kalau transisi agraria berarti ada perpindahan suatu metode atau suatu kebijakan, baik itu mengenai politik agraria ataupun reforma agraria dan land reform atau sebagainya. Jadi sama-sama soal perpindahan ya, teman-teman. Nah, perpindahannya soal apa sih? Dari apa ke apa sih? Nah, kita bahas di sini ya, teman-teman. Yang pertama itu transisi agraria yang kita mulai dari perkembangan kapitalisme global dan industrialisasi di Indonesia. Nah, saat ini sepertinya juga menyiratkan bahwa reforma agraria atau land reform tidak lagi diperlukan karena tujuan dari reforma agraria itu sendiri adalah untuk menciptakan akumulasi yang diperlukan oleh industri. Nah, sebagaimana teori dari land reform yang berkembang pada awal pertengahan abad ke-20, yang mana menjadikan sektor pertanian sebagai akses utama atau alas utama dan pertama dalam rangka membangun industri nasional. Tapi teman-teman, situasi ini sangat berbeda ketika land reform dijalankan pada tahun 1960-an. Ketika itu jelas kalau land reform ini dijalankan sebagai jalan untuk mencapai masyarakat yang sosialis Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di isi UU PA 1960, yang mana undang-undang ini menjadi induk dari segala aturan hukum terkait pelaksanaan land reform. Next, kita ke perkembangan awal masa kapitalisme. Nah, di sini bentuk penguasaan dan pemilikan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan atau pemilikan tanah prakapitalis atau pre-capitalist landed properties diubah menjadi properti kapitalistik, yakni capitalist landed property. Yang mana perubahan tata kuasa atas tanah tersebut yang lebih banyak digunakan untuk kegiatan pertanian diharapkan dapat menghasilkan surplus yang dapat diakumulasikan lebih besar lagi dalam industri untuk membangun dan mengembangkan ekonomi industri. Kapitalisme ini mengubah corak pengambilan surplus pertanian dari moda penyerahan langsung dalam bentuk natural, sebagaimana yang biasa berkembang pada masyarakat prakapitalis, ke bentuk pertukaran waktu kerja yang diwujudkan dalam upah. Namun di tempat-tempat lain di mana perkembangan kapitalisme tidak atau belum sampai pada penghancuran yang relatif menyeluruh terhadap pre-kapitalis landed property, teman-teman. Next, kita akan bahas mengenai reforma agraria dan letaknya dalam perubahan sosial. Ya, transisi agraria atau peralihan relasi produksi yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja di pedesaan atau pada sektor pertanian yang menjadi tumpuan tolak dari perubahan suatu corak produksi ke corak lainnya. Pengubahan atau perombakan tata kuasa tanah secara masif dengan implikasi pada perubahan pengerahan tenaga kerja yang juga relasi-relasi produksi di atasnya itulah yang dikenal sebagai land reform. Selanjutnya teman-teman, kita akan ngebahas mengenai reforma agraria atau land reform dan transformasi struktur ekonomi. Nah, sebenarnya teman-teman di sini pada dasarnya ada 3 isu pokok yang selalu melekat dalam program reforma agraria atau land reform. Nah, teman-teman bisa lihat di samping sini ada saya bikin 3 hal itu, 3 isu pokok yang akan selalu melekat dalam program reforma agraria. Yang pertama pastinya terfokus pada peningkatan produktivitas dan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua terkait dengan kemiskinan, dan yang terakhir terkait dengan pemerataan keadilan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah. Nah, teman-teman,
Logika perkembangan dan perubahan yang sama pada dasarnya juga dianut dalam perubahan di jalan sosialis. Bedanya, surplus yang tercipta akibat peningkatan produktivitas itu tidak dimiliki oleh perorangan atau badan-badan usaha swasta teman-teman, tapi oleh badan usaha milik masyarakat. Jadi dalam hal ini ada dua target teman-teman yang mau dicapai oleh reforma agraria, yaitu perubahan pola penguasaan tanah dan akumulasi. Dengan sendirinya perubahan pola penguasaan tanah juga mengubah struktur penguasaan tanah yang timpang, khususnya di daerah pedesaan yang lebih tepat lagi mengalami dalam konteks pertanian. Pada akhirnya teman-teman, reforma agraria atau land reform ini diyakini dapat memperkuat pembentukan kapital atau capital formation di pedesaan yang berasal dari sektor pertanian, yang kemudian nanti akan bergulir di jalan kapitalis yang pada ujungnya memperkuat kapitalisme dan atau akan menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi non-kapitalis. Nah, transformasi struktur ekonomi dari perekonomian yang awalnya nih berbasis pada pertanian ke industri ini kan menjadi mensyaratkan adanya pembentukan kapital dan akumulasi yang cukup untuk menopang proses transformasi yang nantinya memunculkan istilah Agrarian Cohesion of Capital atau AKC. Nah, teman-teman udah kelihatan ya bagaimana proses atau perpindahan atau transisi dari yang sebelumnya nih. Contohnya tadi dari yang basisnya pertanian terus berpindah jadi ke industri gitu ya, teman-teman. Nah, di slide ini juga aku bakalan sekalian ngebahas mengenai reforma agraria, kemiskinan di pedesaan dan politik etis. Nah, teman-teman mungkin teman-teman udah lihat gambar di atas di mana itu ketimpangan dan konsentrasi penguasaan tanah selain tidak menghasilkan produktivitas yang optimal untuk mendorong industrialisasi juga dianggap menjadi akar masalah dari kemiskinan di pedesaan. Nah, akibatnya petani penggarap seperti itu terus-menerus berkutat dengan ekonomi subsistensi yang mengakibatkan under consumption atau ketidakmampuan membeli barang konsumsi. Dari kacamata etik, ini merupakan kondisi yang mencerminkan ketidakadilan sosial karena kemiskinan bukan saja menjadi isu ekonomi tetapi juga menjadi isu politik nih teman-teman. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk lihat lebih jelas skema yang ada di samping ini. Nah, di sini aku akan coba jelaskan ke teman-teman terkait bagaimana yang pertama kita mulai dari transisi ke kapitalisme. Nah, ini merujuk pada perkembangan kapitalisme yang mana setelahnya atau pasca kapitalisme itu akan menjadi sosialisme, masih dalam tanda tanya. Nah, perkembangan sosialisme ini selanjutnya merujuk pada globalisasi neoliberal di pasca 70-an dan masalah perkotaan atau urban cohesion. Nah, di bawah itu teman-teman transisi kapitalisme ini menimbulkan transisi agraria di mana yang tadi seperti disebutkan ada dua targetnya, perubahan relasi produksi dan akumulasi untuk industrialisasi. Nah, selanjutnya transisi agraria ini memunculkan masalah-masalah agraria dan kaum tani. Kalau tadi kita kenalnya dengan AKC, di sini ada Peasantry and Agrarian Cohesion. Sama aja sih, teman-teman. Nah, dari masalah agraria dan kaum tani, masalah perkotaan dan globalisasi neoliberal pasca 70-an ini memunculkan program-program aksi dari berbagai kelompok politik dan kepentingan, baik itu dari elit politik, partai politik, dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan politik kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Apa yang pada akhirnya timbul teman-teman? Nah, ada 3 hal yang pada akhirnya timbul. Yang pertama dalam konteks transisi agraria, yang kedua untuk kelancaran investasi dan akumulasi, yang ketiga untuk menyelesaikan masalah-masalah perkotaan tadi. Kita akan bahas dulu mengenai konteks transisi agraria. Kita bahas dalam konteks transisi agraria dulu. Nah, reforma agraria ini dilakukan untuk mengubah corak pemilikan penguasaan tanah dan relasi produksi prakapitalis menjadi corak yang kapitalis. Yang kedua, untuk mematangkan perkembangan kapitalisme di pedesaan. Dan yang ketiga, sebagai dasar pembentukan corak produksi pasca kapitalisme. Dan yang terakhir mengorganisir petani sebagai populasi mayoritas termasuk untuk meredam revolusi kaum tani. Selanjutnya untuk kelancaran investasi dan akumulasi, ini bagaimana ya program-program aksi dari kelompok elit politik dan para pemilik kepentingan ini. Yang pertama untuk pasar tanah
yang terbuka dan legalisasi aset sertifikasi tanah. Selanjutnya, pelibatan masyarakat kecil dan kaum miskin dalam pasar tanah agar turut menggerakkan ekonomi perbankan dengan kredit penjaminan. Yang terakhir ada redistribusi sertifikasi tanah-tanah negara atau tanah publik, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden kita dengan bagi-bagi sejumlah sertifikat tanah. Nah, yang paling banyak tahun ini untuk di Provinsi Jambi itu ada di Kabupaten Muaro Jambi ya. Kalau tidak salah, teman-teman mungkin boleh cek di laman-laman berita yang ada di Provinsi Jambi. Namun hal ini teman-teman ternyata bukan reforma agraria, meskipun sering disebut sebagai reforma agraria yang pro pasar. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah perkotaan. Nah, dimunculkan penataan ruang kota. Selanjutnya ada urban renewal and gratification atau perbaikan kampung. Nah, program ini tuh udah banyak banget di Indonesia. Banyak banget program-program perbaikan kampung yang menciptakan agar kampungnya menjadi berdaya. Salah satunya seperti di Jambi juga ada Kampung Bantar. Terus di beberapa wilayah di Pulau Jawa juga ada kampung-kampung yang nantinya bisa dijadikan destinasi wisata. Selanjutnya ada urban land remanagement dan penguatan kepastian penguasaan tanah secara formal dengan sertifikasi. Pastinya ini bukan reforma agraria ya, meskipun masih aja dinyatakan sebagai reforma agraria perkotaan. Nah, solusi-solusi yang seperti inilah untuk menyelesaikan masalah-masalah perkotaan yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia. Yang mana ini juga merupakan merujuk pada kapitalis pro market and land administration atau manajemen. Yang mana kebijakan ini juga merujuk pada World Bank Global Land Policies atau kebijakan dari Bank Dunia terkait dengan reforma agraria yang pro pasar. Baiklah, aku rasa cukup pemaparan dan presentasi singkat aku kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti, dan apabila ada kesalahan teman-teman boleh langsung tanya-tanya sama aku agar nantinya bisa kita diskusikan secara personal. Dan terima kasih udah menyaksikan video aku. Aku mohon maaf apabila videonya kepanjangan atau belum jelas atau masih banyak kekurangan baik dari segi estetika dan pengeditan. I'm so sorry, but I hope you like it. Terima kasih udah menyaksikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.